Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan duhanya, dipertemukan dalam silaturahim belajar kita. Insya Allah semua ini menjadi asbab alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmat. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan, kita masih berada dalam surat Al-Qadar. Al-Qadar itu sendiri artinya pertama kemuliaan, yang kedua artinya sempit, dan yang ketiga artinya ketetapan. Satu sama lain, semua makna itu saling kait-mengkait. Ya. Paling penting informasi yang ada dalam makna itu, kalau engkau tahu bahwa malam kemuliaan, segera raih kemuliaan itu pada malam Qadar. Kalau memang engkau pengen masuk orang-orang yang berada dalam kesempitan, dalam artian terminologi Qadar, artinya sempit karena para malaikat turun, bergabunglah bersama para malaikat, gitu kurang lebih. Dan jika itu adalah malam ketetapan, usahakanlah ketetapan yang Allah berikan kepada kita 1 tahun ke depan menjadi baik, menjadi salam, karena malam itu dinyatakan oleh Allah salam, malam penuh ketenangan, kedamaian, keselamatan, nggak ada bala. Gimana caranya? Yaitu dengan mengisinya. Gitu kurang lebih kandungan makna yang ditangkap dari Qadar. Kita mulai sababun nuzul, sebab turun, maksudnya ayat 1. Akhrajat Turmuzi wal Hakim wa Ibnu Jarir anil Hasan ibn Ali anna lailatal qadri khairun min alfi syahr. Imam Turmuzi, Imam Hakim, Ibnu Jarir mengeluarkan hadis. Dari mana? Dari Hasan bin Ali. Apa katanya? Bahwa malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Wa nuzulu surah ya bisababi masa'ahu min hakam min hukmi Bani Umayyah. Turun surat ini disebabkan oleh buruknya pandangan Hakam bin Umayyah alladzi dama al-fasyahrin, yang melakukan sesuatu tertentu selama 1000 bulan. Walakinnahu hadis gharib wa munkar jiddan. Terkait bahwa turunnya surat Al-Qadar karena ada Hakam bin Umayyah yang melazimi suatu perbuatan selama 1000 bulan, keterangan itu dianggap gharib. Gharib artinya asing. Asing artinya aneh. Bahkan munkar. Selesai terkait itu. Baru kemudian wa akhraja Ibnu Abi Hatim, seseorang bernama Ibnu Abi Hatim, wal Wahidi, nama orang juga, mengeluarkan hadis an Mujahid, dari seorang sahabat bernama Mujahid. Apa kata Mujahid? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min Bani Israil. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita seseorang dari Bani Israel. Labisas silah fi sabilillah alfa syahrin. Dia mengenakan pedang, maksudnya berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan.
Fa'ajibal muslimun min dzalik. Orang-orang Islam yang mendengar cerita Rasulullah itu kagum, sekagum-kagumnya. 1000 bulan. Oh, gitu. Fa'anzalallah. Kemudian Allah menurunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tuh, malam Qadar kebaikannya lebih tinggi dari 1000 bulan. Allati laisa dzalikar rajul as-silah allati labisa dzalikar rajul as-silah fiha fi sabilillah. Lebih baik dari 1000 bulan di mana orang itu, Bani Israel maksudnya, selalu memegang pedang di jalan Allah. Ya, Rasulullah cerita tentang seseorang. Seseorang itu di sini nggak diceritakan ya. Siapa begitu. Pokoknya Bani Israel. Kata Rasulullah, dulu gitu. Ada seseorang, dia saleh, taat, berjihad, tak henti-henti selama 1000 bulan. 1000 bulan 82 sekian. 82 tahun sekian bulan. Kagum umat Islam. Maka seolah-olah Rasulullah berkata kepada, nggak usah kagum. Kita punya diberikan oleh Allah satu malam yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan dimaksud tak henti-henti kita berjihad. Itu maksudnya. Iya, berikutnya Pak Jawa. Baru turun ayat 3. Akhraja Ibnu Jarir an Mujahid qala. Ibnu Jarir mengeluarkan hadis dari Mujahid. Mujahid berkata, kana fi Bani Israel rajul. Di kalangan Bani Israel ada seseorang. Yaqumul laila hatta yusbiha. Qiyamul lail sampai pagi. Terbit fajar maksudnya. Summa yujahidul adu bin nahar. Hatta yumsiya. Kemudian siangnya berjihad melawan musuh sampai sore. Fa'amila dzalika alfa syahr. Itu dilakukan selama 1000 bulan. Fa'anzalallah. Kemudian Allah menurunkan ayat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Amila hadzalikar rajul. Malam Qadar lebih baik ketimbang 1000 bulan yang dilakukan oleh orang itu. 1000 bulan berjihad. Keterangan hadis ini malamnya tahajud. Siangnya angkat pedang selama 1000 bulan. Andai kata nilainya 1 juta katakan, maka malam Qadar lebih dari itu. Andai kata. Selesai. At-tafsir wal bayan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri ay innana nahnullahu bada'na inzalal Qur'an fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar artinya kami Allah bada'na memulai menurunkan Al-Quran pada malam Qadar.
Wa hiya lailah al-mubarakah. Itu malam disebut juga malam penuh berkah. Kama qala Allah azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Wa hiya fi syahri Ramadan. Malam penuh berkah itu atau malam qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Liqaulillahi, atas dasar firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi sampai sini informasi rada lengkap sedikit. Alam qadar pasti terjadinya malam, jangan siang, nggak ada. Yang kedua, malam itu penuh berkah. Bulannya apa? Bulan Ramadan. Iya. Summa atmamna inzalahu ba'da dzalika munajjaman. Kemudian setelah kami mulai turunnya yaitu Iqra, kami sempurnakan penurunannya secara berangsur-angsur selama 23 tahun bihasabil hajah, sesuai dengan kebutuhan. Wa ma taqtadihil waqa'i wal hawadis, sesuai dengan tuntutan peristiwa dan kejadian. Satu lagi catatan yang perlu saya ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maknanya badakna, kami mulainya pada bulan Ramadan. Atas dasar ini, maka malam nuzulul Quran itu ya yang tanggal 17 Ramadan. Seperti dalam Al-Manak, yaitu turunnya Iqra. Itu Allah memulai turunnya Al-Quran. Tibyanan lil hukmil ilahi fiha. Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa dan kejadian tibyanan. Karena menjelaskan lil hukmi, hukum Tuhan fiha, pada malam qadar itu. Qala Zamakhsyari rahimahullah, Imam Zamakhsyari menjelaskan, Azzamallahu al-Quran min salasat aujuh. Allah membesarkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran dari 3 sisi. Pertama, an asnada inzalahu ilaihi, yaitu dia menyandarkan penurunannya kepadanya. Insya Allah penyandaran masih ingat. Dari sisi apa Allah memuliakan Al-Quran, kata Imam Zamakhsyari, dari sisi penyandaran. Dari sisi yang melakukan penurunan. Itu anzalna, anzala musnad, na musnad ilaih. Itu namanya isnad. Disandarkan kepadanya. Kami. Kami Allah. Allah zat yang maha mulia. Maka apa yang diturunkan mulia. Wa ja'alahu mukhtassan bihi. Dan dia menjadikan penyandaran itu khusus kepadanya. Kepada Allah. Duna ghairihi, bukan kepada malaikat. Betapapun prosesnya memang ketika kepada Rasul bersama malaikat. Sama sekali dalam Al-Quran tidak disebutkan malaikat yang menurunkan. Tapi Allah. Wasani annahu ja'a bidhamirihi dunasmihi. Yang kedua,
sisi kedua, bahwa Allah menyebut Al-Quran dengan kata gantinya. Anzalnahu. Anzalnahu. Dunasmihi. Bukan namanya. Az-Zahir. Coba naikin dikit. Iya. Dunasmihi az-Zahir. Syahadatan lahu bin nabahah wal istighna anit tambih alaihi. Saya ulangi yang kedua ya. Bukti Al-Quran mulia, pertama dia yang menurunkan. Dan yang kedua, dia nggak menyebut dirinya Allah maksudnya. Tetapi yang disebut domirnya. Na, bukan hu ya. Inna anzalna. Domir. Dunasmihi, bukan namanya. Az-Zahir, yang Zahir, bukan domir maksudnya. Membuktikan baginya bin nabahah wal istighna anit tambih alaihi. Nabaha bangga. Istighna tidak membutuhkan. Istighnaan. Tidak membutuhkan apa? Tambih. Pengingat. Apa maksudnya? Ketika dia berkata inna anzalna, itu sudah mencukupi makna menunjukkan na adalah Allah, bukan yang lain. Dia nggak butuh redaksi lain untuk menjelaskan bahwa na itu kami, yaitu Allah. Itu namanya wal istighna anit tambih alaihi. Wasalis, sisi ketiga, ar-raf'u min miqdaril waqti allazi anzala atau unzila fihi. Ar-raf'u min miqdaril waqti. Raf'u mengangkat. Dalam wudu mengangkat hadas. Maksudnya menghilangkan hadas. Itu hadas diangkat. Makanya nawaitu raf'al hadas. Nah, di sini artinya Allah tidak menyebut ukuran waktu yang di mana dia menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Enggak ada tuh menyebutkan diturunkan selama 23 tahun. Enggak ada. Nah, itu sisi Allah mengagungkan Al-Quran. Yang pertama, penurunannya diisnadkan kepadanya. Yang kedua, kepadanya pakai kata ganti. Kata gantinya kami. Dan yang ketiga, Allah nggak menyebutkan masa penurunan Al-Quran. Apa maknanya nggak menyebutkan? Berapa lama turunnya, seolah Allah bilang nggak penting. Yang penting adalah isinya. Gitu. Ya, kita teruskan. Summa zakarallahu ta'ala fadail tilkal lailah. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan malam. Faqala wa ma adraka ma lailatul qadr.
Ini aja redaksi ini udah menunjukkan keutamaan. Kalau Pak Quraish Shihab memberikan komentar pada ayat-ayat yang bertanya menggunakan adrokah, menunjukkan sesuatu yang dipertanyakan itu luar biasa. Ini juga banyak ayat lain. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang membuatmu tahu? Kayaknya Nabi Muhammad tentang malam qadar. Memberikan informasi. Nabi juga pada mulanya nggak tahu. Dia tahu setelah diberitahu. Wa ma adraka mal qari'ah. Nggak ada yang tahu termasuk Nabi. Apa itu kiamat? Dia baru tahu setelah diberitahu. Karena luar biasa dahsyatnya itu kiamat, dahsyatnya malam qadar. Baru diberitahu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ai wa ma a'lamaka ma lailatul qadar tu. Apa yang membuat kamu tahu tentang malam qadar? Sedikit menambah memahami wa ma adraka. Nabi tahu nggak tentang kiamat? Kapan terjadinya? Nggak tahu. Tetapi yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya tentang kiamat. Seolah-olah Nabi mau menjawab. Jawabannya seolah-olah dia tahu. Masih di dalam hati. Udah, Allah tegur. Wa ma yudrika. Hadro yudri. Ya, tuh. Apa ayatnya itu? Wa ma yudrika. Ayyana mursaha. Yas'alunaka ayyana mursaha. Poco hafal ini. Bentar ya, sambil saya coba cari biar jelas. Ila rabbika muntahaha. Ayyana mursaha. Fima anta min zikraha. Kok Al-A'raf ini? Ya, An-Nazi'at. Yang An-Nazi'at. Di Al-A'raf juga ada An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat, kapan datangnya. Berusaha. Terus dia sebenarnya nggak tahu, pengen tahu. Apa hubungannya dengan ayat ini yang ingin dicoba hubungkan tentang malam qadar, keutamaan, keistimewaannya, Nabi juga nggak tahu. Kalau memang pura-pura tahu, umpamanya, apa Allah nanya, apa yang membuat kamu tahu? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Baru dihubungkan dengan mereka bertanya tentang kiamat. Kapan? Dia pura-pura, bukan pura-pura, seolah berusaha ingin menjawab, seolah-olah dia tahu. Terus Allah menegur, fima anta min zikroha. Dari mana kamu tahu? Tuh, padahal belum kecetus. Maka ayat berikutnya, ila rabbika muntahaha. Cuma Allah yang tahu. Ya, secara tepat. Muntaha sidratul muntaha ujungnya. Kepastiannya.
Masih ditegur oleh Allah. Innama anta munziru mayyaksyaha. Tugasmu cuma mengingatkan saja. Maka terkait kiamat, hadis-hadis Nabi menginformasikan tanda. Itu kan peringatan. Sesuai dengan ayat ini. Innama anta munzir mayyaksyaha. Ada tandanya apa? Tandanya apa? Nah, berkaitan dengan wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baru dikasih tahu. Ya, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ai wa ma a'lamaka ma lailatul qadar. Artinya apa yang membuat kamu tahu malam qadar? Wa hadza litafkhimi sya'niha wa ta'zim qadriha. Menurut mufassir ini, pertanyaan wa ma adraka ma lailatul qadar menunjukkan kebesaran malam qadar dan kebesaran nilainya. Iya. Wabayan mada syarafiha. Juga menjelaskan puncak kemuliaannya. Sumiyat bidzalika li'annallaha ta'ala, hal itu dinamai demikian karena Allah Ta'ala yuqaddiru fiha, mengukur, menetapkan, mentakdirkan pada malam itu masya'a min amrihi, segala urusan yang dikehendakinya, ila sanatil qabilah, sampai 1 tahun ke depan. Tuh malam qadar ditentukan oleh Allah. Au li'azimi qadriha wa syarafiha. Atau malam itu dinamai malam qadar karena besar nilainya dan kemuliaannya, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Qala Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari berkata, makna Lailatul Qadar, Lailatu takdiril umuri wa qadaiha. Malam Qadar adalah malam takdir, penentuan umur segala urusan, wa qadaiha, dan penetapannya. Qada. Ada. Paham aku? Waktu usia 120 hari di dalam perut ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh ditulis sa'idiha wa syaqiyiha. Bahagia, suka apa duka. Terus umurnya, terus rezekinya ada ditulis. Loh, kok malam Qadar justru malam itu ditulis? Gimana ini mengkompromikannya? Takdir siapa masuk surga, siapa masuk neraka ketika surat sebelumnya itu udah ditulisin. Si A, si B, si C surga. Si D, si E, si F, si G, dan seterusnya neraka udah ditulis. Nah itu belum diturunin. Belum diturunin ke dunia. Maka pada malam Qadar diturunin. Untuk ditentukan si A, si B, si C 1 tahun ke depan. Maka malam Qadar itulah yang kita dianjurkan untuk andai kata ketetapannya itu buruk, karena mengisi malam Qadar jadi dirubah oleh Allah. Lewat ibadah malam Qadar yang dinyatakan oleh Allah malam salam. Salam artinya keselamatan, kedamaian.
bukan cuma 1 tahun ke depan, tapi berakibat kepada akhirat. Itu hubungannya. Tidak ada satu pertentangan dalam konteks ketetapan Allah. Itu hubungannya dengan malam qadar. Yang disebutkan di sini yaitu ketetapan 1 tahun ke depan. Nanti berikutnya malam qadar begitu juga. Kan ada semangat mendorong untuk melakukan pendekatan diri. Dekatkan lagi, minta lagi, doa lagi. Agar ditetapkan menjadi ahlil khair gitu kurang lebih. Qala Az-Zamakhsyari makna Lailatul Qadar Lailatul Takdiril Umur wa Qadaiha. Min qaulihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Imam Zamakhsyari mengutip ayat ini. Fiha, haknya malam qadar. Pada malam qadar itu yufraqu dirinci. Kullu amrin hakim. Segala persoalan. Hakim yang penuh bijak. Ya, yang penuh bijak. Atas dasar ini maka yang paham menghayati mendarah dagingkan dipastikan dan sejatinya bergegas untuk meminta kepada Allah agar andai kata ada ketetapannya yang kurang bagus, kurang baik, minta diperbaiki. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengisi malam qadar. Dengan ibadah-ibadah. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa qaddaraha aidan. Dan malam itu juga, malam qadar itu juga Allah mentakdirkan. Annal amal fiha, bahwa amalan pada malam qadar wahiyya lailah wahidah, satu malam, khairun minal amali fi alfi syahr. Lebih baik ketimbang amalan serupa dilakukan selama 1000 bulan. Malam qadar kita tahajud. Tuh, tahajud kita yang kita lakukan pada malam qadar umpamanya lebih bagus ketimbang tahajud selama 1000 bulan. Bersedekah kita lebih bagus dari sedekah yang dilakukan selama 1000 bulan. Baca Quran. Apa saja. Itu yang dimaksud khairun min alfi syahr. Akhrajal Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam Ahmad, Imam Nasa'i mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, "Lamma hadara Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan pintu surga dibuka. Wa tuqlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan diikat. Fi lailatin fihi, ini kurang. Fihi ya, ditambahin hi. Bukan fiha ali. Soalnya malam. Sebentar. Fihi, iya benar fihi. Pada malam. Ada satu malam fihi, fi Ramadan boleh. Ada satu malam khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini masih hadisnya.
Berikutnya, man harramaha, siapa man harrama khairaha, siapa yang memuliakan kebaikannya, faqad harum, maka dia menjadi mulia. Paham itu hadis ya, sering kita dengar ketika masuk Ramadan. Bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Di sana ada isti'arah, di sana ada kinayah dan lain-lain. Akhirnya udah sampai, ternyata ada amr. Itu bukan khobar tapi insya. Khobar bermakna insya. Ada perintah untuk membuka pintu surga. Saat tarawih, tadarus, bersedekah, berpuasa, itu hakikatnya kita lagi buka pintu. Jadi maknanya yang bukain pintu surga di sana nanti siapa? Kita. Mulai sekarang udah mulai buka, yaitu dengan amalan-amalan ibadah. Lagi belanja kunci di material, nanti dipakai. Maka saat kita lagi belanja, itu yang dimaksud tuftahu fiha abwabul jannah. Demikian juga maksiat kita jauhin, itu namanya lagi nutup pintu neraka. Maka buka pintu surga, nutup pintu neraka, apa sebatas bulan Ramadan saja? Itu logika bahasanya. Oh enggak, bukan bulan Ramadan juga tetap kita berusaha buka pintu. Bukan bulan Ramadan juga tetap kita berusaha tutup pintu. Iya. 2. Tanazzalul malaikah warruhu fiha biidni rabbihim. Pada turun malaikat, termasuk malaikat Jibril, turunnya dengan izin. Izin maksudnya bukan dia minta, tapi izin di sini perintah. Izin, azan. Azan mengandung makna izin, mengandung makna perintah. Min kulli amr. Min kulli ay tahbutul malaikah wa Jibril, artinya malaikat pada turun, termasuk Jibril, minas samawat, dari langit, dari mulai langit ke-7, ya, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, turun ke-1. Ilal ardi, ke muka bumi, bikulli amrin, membawa segala urusan. Wa min ajli kulli amrin, dia turun juga demi atau karena segala urusan, kudiro, yang ditakdirkan, fitil kalailah, pada malam itu, ila qabil, untuk 1 tahun ke depan. Jadi turunnya malaikat itu membawa urusan. Urusan apa itu yang kita minta? Yang sudah ditetapkan oleh Allah di sana, itu ada di tangan para malaikat. Terus malam qadar dia turun untuk urusan itu. Barangkali kemudian si A urusannya diganti. Gitu. Tadinya kurang baik jadi baik. Turun dia sampai terbit fajar. Udah selesai. Bukan soal malaikatnya lagi kembali ke atas. Tetapi juga membawa urusan itu kepada Allah. Ya, insya Allah tergambar. Kayak petugas kantor naik. Dia posisinya di lantai 5 atau 6 atau 10. Turun dia bawa berkas.
lantai 1. Si A, si B, si C ada dalam berkas. Ternyata ada usulan perubahan. Tuh malam tuh. Sampai terbit fajar. Terbit fajar mereka balik lagi ke atas. Membawa berkas yang baru. Begitu gambaran kurang lebihnya. Mari kita teruskan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqaddirul muqaddara fi lailatul baro'ah." Allah menetapkan yang perlu ditetapkan pada malam baro'ah. Malam qadar. Baro'ah artinya kebebasan. Silahkan minta. Lalu Allah catat. Fa idza kana lailatul qadri yusallimuha ila arbabiha. Apabila malam qadar tiba, maka ketetapan itu diserahkan kepada arbab dari kata rob, pemilik, Rabbul Bait, tuan rumah, pemilik rumah, kepada tuannya. Malaikat banyak karena banyaknya tugas. Siapa yang memberi rizki, menurunkan rizki? Siapa yang mengabulkan doa? Siapa yang berbagai macam profesinya. Ketika malam qadar kita meminta, maka dicatat. Diganti bukunya. Kemarin tuh sebelum datang malam Lailatul Qadar kayak kita sekarang ini, catatannya hijau. Maka malam qadar nanti si A yang catatannya hijau dia berdoa. Minta robah. Jadi putih. Dirobah. Terus diangkat ke atas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana lailatul qadri, pada malam qadar yusallimuha. Maka catatan itu diserahkan ila arbabiha, kepada tuannya, pemiliknya, petugasnya, yaitu para malaikat. Wala yaf'aluna syai'an illa biidznillah. Malaikat nggak bisa melakukan semua itu, termasuk merubah sesuai doa yang dipanjatkan, kecuali atas izin Allah. Liqaulihi ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami malaikat nggak bisa turun kecuali atas perintah Tuhan engkau ya Muhammad. Gitu. Waruh huwa Jibril alaihi salam. Dimaksud ruh adalah Jibril alaihi salam. Khussa bidzikri, disebut secara khusus li ziyadati syarafihi, karena kelebihan kemuliaannya ketimbang yang lain. Fayakunu min babi atfil khas 'alal 'am. Kacamata balaghah bilang ini mengataf yang khusus dengan yang umum. Kalau dalam itnab ini namanya zikrul khas ba'dal 'am. Menyebut yang khusus yaitu ruh, artinya Jibril, setelah yang umum yaitu malaikat. Padahal tanpa menyebut Jibril dia udah termasuk malaikat. Disebut lagi karena kemuliaan, memiliki kelebihan ketimbang yang lain. Fayakunu min ba'i wa min fawaidi nuzulil malaikah. Nih, apa urgensinya? Malam qadar malaikat pada turun. Annahum yarawna fil ardi. Mereka melihat di muka bumi min anwa'it ta'at. Banyak sekali ketaatan. Malam yarauhu fi sukan, berikutnya.
yang dia tidak lihat pada penduduk langit. Turun di masjid itu malaikat lagi malam qadar. Menyaksikan ada yang lagi nangis-nangis berdoa. Ada yang lagi bertahlil tasbih. Ada yang lagi baca Quran. Ada yang lagi sholat. Ada yang lagi halakoh. Kurang lebih kayak begitu. Malaikat. Maka melihat kondisi kayak begitu mereka kagum. Karena belum pernah mereka melihat pemandangan seperti itu di alam mereka di atas. Karena malaikat nggak banyak melakukan ketaatan kecuali satu. Yang disuruh sujud saja sampai kiamat gitu kurang lebih. Yang disuruh ruku aja. Yang disuruh zikir saja. Yang disuruh tasbih saja. Tapi pas malam qadar turun ke bumi yang diinformasikan tanazzalu al-malaikah waruh, mereka menyaksikan. Dan itu sengaja oleh Allah. Diperintahkan untuk membuktikan kebesaran Allah di mana malaikat dulu pernah mencemoohkan ketika Allah mau menciptakan manusia di muka bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Oke, fayaqulun. Itu ya. Malam yarauhu fi sukani samawat wa yasma'una aninal usat alladhi huwa ahabbu ilallahi min zajlil musabbihin. Pada malam qadar, malaikat turun, mereka mendengar anin rintihan. Orang-orang yang maksiat. Alladhi huwa ahabbu ilallah. Orang maksiat pada taubat. Merintih. Dan itu nikmat didengarkan oleh Allah. Ketimbang dengungan orang-orang yang bertasbih. Fayaqulun. Maka mereka berkata si malaikat kepada yang lain, ta'alau nasma'u sautan huwa ahabbu ila rabbina min tasbihina. Sini kita dengerin suara yang lebih disukai oleh Allah ketimbang tasbih kita, tuh kata malaikat. Bayangkan itu kayak apa kagumnya. Dan malaikat tahu Allah lebih senang kepada rintihan orang-orang yang maksiat pada malam qadar itu. Wala'alla lit-ta'ati fil ardi khasiyya fi hadhil lailah. Bisa jadi ketaatan di muka bumi pada malam ini, malam qadar, itu spesial. Ketaatan spesial, khasiyah, khusus. Fal malaikatu aidan yatlubunaha tam'an fi mazidis sawab. Melihat pemandangan kayak begitu, malaikat juga menjadi meminta kepada Allah untuk bisa memperoleh pahala, tambahan pahala seperti itu. Kama anna ar-rajula yazhabu ila Makkah, sebagaimana seseorang yang pergi ke Mekah, litasira ta'atuhu, agar ketaatannya di sana aksar sawaban. Coba ya, kita pengen mendapat pahala lebih banyak. Sana ke Masjidil Haram, dikasih oleh Allah 100.000 kali lipat. Di Madinah 10.000. Di Aqsa 1.000. Kayak begitu gambaran rindunya malaikat akan malam qadar. Seperti rindunya kita ke tanah suci. Karena ada tambahan pahala ketaatan.
Oke, nomor 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ai hazihi lailah al-mahfufah bil khair. Artinya malam yang dilingkupi dengan kebaikan. Binuzulil Quran. Akibat diturunkannya Al-Quran. Wa syuhudil malaikah, disaksikan para malaikat. Ma hiya illa salamah. Tak ada yang lain kecuali semuanya kedamaian. Terbit sampai dari mulai malam habis isya sampai terbit fajar itu semuanya penuh kebaikan. Ada ketetapan kebaikan. Kalau malam lain bukan kebaikan saja, ada bala juga. Itu yang dimaksud salamun hiya. Ai hazihil lailah, artinya malam ini penuh dengan kebaikan. Disebabkan turunnya Al-Quran dan disaksikannya para malaikat. Apa maknanya mahiyya illa salamah? Keselamatan. Wa amnun, keamanan. Wa khairun, kebaikan. Wa barakah, keberkahan. Kulluha, semuanya. La syarra fiha, tidak ada kejahatan di dalam malam itu. Bermula dari min ghurubis syamsi, mulai terbenam matahari, hatta waktu tulu'il fajr, sampai terbit fajar. Yastamirru fiha, terus berlangsung, nuzulul khair wal barakah, turunnya kebaikan dan keberkahan. Wa nuzulul malaikah, dan turunnya malaikat birrahmah, membawa rahmat. Faujan, berbondong-bondong. Ba'da faujin, bergantian, bukan bergantian, terus menerus. Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Nah, gitu gambarannya. Iya, ada tanya silahkan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita dipersilakan. Kita masih banyak memiliki waktu untuk bertanya. Silakan. Pak Sukoco tidak bertanya? Bu Tati, yang lainnya? Ada juga, tapi saya ingin dengar pengalaman Bapak Ibu yang lain ini tentang pengalaman. Dimulai dari Pak Sukoco dulu. Nanti kan begini, silakan Bapak Ibu menceritakan pengalaman pribadi waktu setelah mengalami salah satu malam Lailatul Qadar gitu. Nanti terakhir saya, silakan. Kan semua orang pernah mengalami malam Lailatul Qadar. Apakah terus nggak sesuai dengan penjelasan Mufasir tadi bahwa setahun ke depan kalau itu terjadi nanti penuh keberkahan misalnya. Nah, bagaimana kayak Pak Edi, Bu Tati, apa yang terjadi dulu-dulu? Kita juga perlu dengar pengalaman. Nanti saya akan cerita pengalaman saya. Kalau ibu-ibu pengalaman malam qadar biasanya bikin dodol. Hah? Bikin ngaduk uli gitu, Pak. Nah, kalau bapak-bapak kan ke mall karena udah mau lebaran itu. Terkait apa yang Pak Sukoco maksudkan, satu orang pun nggak ada yang tahu. Dia dapat apa enggak gitu kurang lebih. Dan ternyata kalau direnungi lagi, dapat apa enggak malam Lailatul Qadar, kebaikannya maksudnya, ada perubahan. Itu jauh lebih bagus.
ketimbang dia merasa dapat. Iya atau tidak? Dengan nggak merasa. Mana bagusnya? Pertama, dia mampu membentuk mental dalam konteks mengisi malam Ramadan. Ngisi-ngisi aja, nggak berharap apa-apa. Benar juga. Ya, ada yang diharapkan. Itu urusan Allah. Menerima atau tidak. Memberi atau tidak. Urusan kita. Sesuai dengan anjurannya. Isi kebaikan sebanyak-banyaknya. Informasi-informasi tadi hubungannya dengan malaikat yang turun itu luar biasa. Kita menjadi terdorong sekarang. Mudah-mudahan diberikan kesempatan Ramadan berikutnya. Malaikat aja bangga kagum. Seolah-olah penduduk bumi, manusia yang beriman ini ibarat penduduk Mekah. Kita juga kadang-kadang suka berangan-angan, enak ya penduduk Mekah. Kapan saja mau umroh bisa. Kapan saja mau ke Raudhah bisa. Kapan saja mau tawaf bisa. Beda dengan kita. Udah dana hajinya nggak jelas. Belum waiting listnya udah acak kadul. Kata Pak Jamal udah acak kadul. Gitu. Nah, kayak begitu malaikat merindukannya. Nah, mudah-mudahan nanti kita menjadi lebih bergegas. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Bu Roisa tuh punya pengalaman, dia mah masjidnya dekat sama Masjid Demak gitu. Itu. Bu Roisa pernah iktikaf Ramadan di sana itu di Masjid Demak itu cuma selangkah, Bu. Pernah, Ustaz, pernah sesekali. Oh, barangkali rame bener kali ya. Ya. Itu penuh itu lapangan segitu banyaknya itu penuh. Oh, sholat tasbih gitu kan. Jadi malam-malam ganjil diadakan sholat tasbih. Itu dari berapa penjuru desa pada datang. Penjuru mata angin. Sampai iya. Penuh itu. Mungkin yang absen cuma Pak Jamal doang kali. Dia kan lagi di Jakarta. Absen. Hadir saat fisik mah di sini. Oh, luar biasa. Ya. Baik, yang lain. Kayaknya nggak ada ya kalau gitu. Izinkan saya cerita ini karena silakan. Sudah mendengarkan. Jadi saya bisa masuk LBIQ ini juga sepertinya dapat berkah Lailatul Qadar. Amin. Ya, jadi sebelum masuk LBIQ saya sudah pensiun. Sudah 10 tahun pensiun. Tapi selama 10 tahun pensiun itu ada pernah saya pakai untuk kegiatan-kegiatan yang duniawi. Nah, kemudian tahun 2010 saya dimasukkan Allah menjadi agen travel umroh dan haji di yang namanya Armina Reka. Bapak Ibu belum pernah Armina Reka itu kantornya di Paseban, Salemba. Jadi dia itu punya sistem bertingkat, menggait jemaah, itu jemaah dimasukkan jadi anggota, nanti jemaah cari lagi anggota lain, maka dapat bonus, sehingga praktis tahun 2010 sampai 2013 itu alhamdulillah saya tiap tahun umroh. Jadi kemudian umrohnya juga umroh yang standar, kemudian pernah nyoba yang awal Ramadan,
Nah, tahun 2013 itu kesempatan untuk umroh di akhir Ramadan. Nah, ibadah intensif di Tanah Suci itu kalau itu kan pasti ya 10 hari terakhir itu insya Allah akan dapatlah itu Lailatul Qadar. Akan melewati malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang sangat intensif. Nah, kemudian 2013, 2014 saya dimasukkan Allah ke LBIQ waktu itu masih di Jatinegara. Ya, entah kenapa, tapi saya pikir sekarang ini baru ingat, baru nggak setelah mendengar tafsir yang barusan Ustaz jelaskan tadi. Sepertinya saya dapat keberkahan itu masuk LBIQ. Sementara teman-teman saya yang lain, pensiunan maupun alumni gitu, nggak ada yang seperti saya. Jadi tapi saya juga masuknya itu perantaran teman yang pensiunan yang sudah masuk duluan. Jadi tahun 2014 saya masuk Masjid Negara. Itu tadinya kan saya nggak ada kepikiran ke sana. Yang ada ya aktif keduniawian lah, dari background pendidikan saya juga seperti itu. Alhamdulillah tahun 2014 nyatanya daftar bulan Mei ya, 2014. Kemudian bulan September saya dapat panggilan profesi yang itu sangat penting, sehingga saya minta izin cuti tahun 2014 Oktober sampai 6 bulan sampai April. Kemudian bulan Mei berikutnya tahun 2015 ya itu saya masuk LBIQ. Jadi nyambung setelah cuti. Terus itu sampai selesai reguler, Arab reguler, selesai Qurani, kemudian ikut yang senuk, kemudian disambung dengan balaghahnya online-nya Pak Ustadz Satibi yang keterusan sampai sekarang. Selain itu juga masih ngikut pelajarannya Pak Ustadz Nasiruddin. Jadi sepertinya iya keislaman saya ini, peningkatan iman saya ini, ya itu tadi Ustadz, dapat keberkahan dari itu yang bisa saya ceritakan. Dan kemarin saya mempertanyakan tentang pergeseran malam karena bumi bulat. Jadi yang saya pertanyakan kemarin kan malamnya itu malam di Mekah atau malam di mana, karena malamnya itu bergeser dari saat ke saat kan di belahan bumi ini. Nah, tapi ya alhamdulillah kalau kita bermalam Qadar di Tanah Suci di Mekah, di mana Rasulullah dulu berada, itu insya Allah itu yang menjadi titik tolak untuk keberkahan. Itu pengalaman saya. Iya. Sementara di sini, sementara di Indonesia saya setiap malam terakhir itu juga ke Istiqlal ketika di Jakarta ini. Istiqlal malam Qadar maksudnya ke Istiqlal. Ya 10 hari terakhir itu kan pasti melewati malam Qadar, Ustaz. Iya. Walaupun saya berangkat ke sana itu jam 12 malam, terus ikut sholat malam yang 11 rakaat di lail yang di Istiqlal yang satu malam satu juz itu, jadi 10 malam itu 10 juz terakhir itu kalau di Istiqlal ya. Nah, itu insya Allah saya ikut terus sebelum pandemi itu sama istri saya. Nah itulah, tapi titik tolaknya saya berada di dalam LBIQ dan intensif belajar agama ini ya setelah mengalami Lailatul Qadar yang di Mekah itu, insya Allah. Jadi mungkin Ustadz bisa komentar apa benar seperti itu. Silakan tuh. Silakan Zat, ada yang mau dikomentar? Oh, freezing, zoom-nya Pak Ustadz nih, gambarnya diam. Iya.
nampaknya Pak Ustadz ini ada gangguan sinyal. Nah, gambarnya tidak. Sinyalnya mungkin ya. Ya. Kita tunggu aja sekitar 2 menit lagi. Nah, udah bergerak. Nah, keluar. Ya, makanya mungkin